Perkenalkan, saya Diki Adiputra, kelahiran saya di Medan, Sumatera Utara, berkuliah dengan semangat, alhamdulillah dengan sukacita di tempat yang saya tuju, ya, di kuliah perbandingan agama atau namanya sekarang studi agama-agama di UIN Sunan Kalijaga, dan alhamdulillah telah selesai di 2021 kemarin. Kalau guru-guru itu terus-terus menerangkan Islam itu benar, agama yang lain itu salah, adakah keterangan-keterangan yang menjelaskan sebaliknya? Islam itu salah, agama yang lain itu yang benar. Ada nggak sih kayak gitu? Nah, di situ saya Allahu a'lam tiba-tiba terpancing sendiri untuk mikir kayak gitu. Ya, terpancing sendiri. Sehingga itu yang membuat saya buka kembali laptopnya, kemudian googling. Nah, ketika nge-googling itu dan ketemu di situ banyak artikel. Nah, di situ ya tentu ditulis oleh ya kebanyakannya orang Kristen. Ya, diambil dari sisi sejarahnya, diambil dari sisi teologisnya, diambil dari sisi studi kritik teks Al-Qur'annya dan sebagainya. Nah, di situ kemudian iman saya mulai goncang. Dan ya mungkin bagi sebahagian orang ini merupakan perkara yang biasa. Tetapi kalau bagi saya pribadi perlu diketahui bahwasanya saya ini orangnya polos dulu. Dengan kepolosan cara berpikir saya ketika saya SMA dan kemudian langsung dijejalin dengan banyaknya artikel itu yang membuat saya itu kemudian ragu. Ya, itu membuat saya kemudian ragu, berpikir keras sampai di suatu hari saya demam. Tapi saya tetap harus sekolah. Itu kejadiannya di kelas 11, di kelas 2 SMA. Saya tetap harus sekolah walaupun dalam kondisinya yang demam, nggak enak badan sama sekali. Nah, kemudian saya berpikir di sekolah, kemudian ketika pulang saya masih lanjut berpikir, malamnya saya berpikir, sampai kemudian akhirnya saya memutuskan kalau misalkan benar yang dikatakan atau dituliskan oleh mereka-mereka ini tentang Islam, kenapa saya tetap memeluk agama Islam? Dan kemudian saya melepaskan agama saya dalam hati. Dan kita tahu ya, bahwasannya yang namanya iman itu ya harus diyakini dalam hati, ya, selain diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Tapi kalau misalkan hatinya sendiri udah melepaskan, ya udah. Ketika saya baca artikel yang lain, itu mengajak kepada masuk ke dalam agama Kristen. Dan di situ saya tertarik sebenarnya, karena memang saya sudah melepaskan keimanan Islam saya. Nah, tetapi saya tetap berpikir, karena memang saya keluar dari Islam dengan berpikir. Ya. Nah, tetapi sebelum saya masuk Kristen itu saya juga harus berpikir dulu, apakah ketika saya berpikir, apakah ketika saya itu masuk Kristen itu merupakan keputusan yang tepat? Dan itu saya harus berpikir lagi berapa hari. Dan di situ saya mengakui bahwasannya terserah Tuhan itu ada atau tidak. Tapi saya nggak mau beragama dulu. Tidak pula Islam, tidak pula Kristen. Tidak beragama sama sekali. Tetapi kalau untuk menafikan adanya Tuhan itu saya nggak bisa. Ya, itu yang kita namakan agnostik. Nah, disitulah posisi saya waktu itu. Ya. Nah, baru kemudian
ketika saya menjalani hari-hari sebagai agnostik, ya qadarullah juga, ketika saya masih sering nonton YouTube, biasanya kalau misalkan kita nonton YouTube, apa yang paling di atas ya munculnya itu adalah yang paling sering kita tonton, biasanya itu ya. Tetapi kenapa yang paling muncul di atas ini sekarang apa yang saya sama sekali nggak pernah tonton? Ya, ketika Dr. Zakir Naik itu mengucapkan ayat-ayat Injil dengan referensi-referensi yang jelas, dan kemudian wanitanya ini, iya cuman bisa iya. Ya memang terlepas beliaunya ini, ya wanita Kristennya ingin tahu, bukan untuk mendebat. Tetapi apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik itu banyak dalil-dalilnya itu ya. Banyak dalil-dalil dari Injil itu. Sehingga itu yang membuat saya itu semakin kagum. Apakah dia itu juga menghafal Injil di samping menghafal Al-Quran? Kenapa kok referensi dia itu sangat banyak, sangat tegas? Dan di antara referensi yang paling tegas yang membuat hati saya makin tertegun lagi itu adalah ketika dia itu berani menantang, kalau di Alkitab ini, di Injil ini, ada statement yang tidak ambigu, jelas, yang mana Yesus mengatakan, dan di situ dia mengatakan, Dr. Zakir memberi keterangan dengan tinta merah, ya karena memang di Injil itu perkataan Yesus semuanya itu dengan tinta merah. Nah kalau misalkan ada perkataan Yesus dengan tinta merah, jelas, tegas, mengatakan bahwasanya dia ini Tuhan, aku ini Tuhan, sembahlah aku, maka aku siap, Dr. Zakir Naik siap untuk masuk Kristen malam itu juga. Nah di situ saya membuat tertegun, ya, membuat saya lebih tertegun lagi. Kemudian yang disampaikannya juga, Islam ini merupakan satu-satunya kepercayaan yang non-Kristen tetapi tetap harus mengakui Isa atau Yesus itu sebagai Nabi. Ya sebagai Nabi, sebagai Mesias, Yesus itu menyembuhkan orang lepra, orang kusta yang bawaan dari lahir. Kemudian dia juga merupakan yang paling dicintai oleh Tuhan, ya, dan sebagainya. Nah di situ saya lebih tertegun lagi, oh ternyata Islam itu memang mengakui Isa itu setinggi itu juga. Tetapi ya itu tadi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemisah antara Islam dan Kristen itu adalah Muslim tidak mengakui Isa, tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, sedangkan orang Kristen itu mengakui. Baru kemudian Dr. Zakir bertanya kepada si wanita itu, apakah kamu yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Singkat cerita, yakin. Maka Dr. Zakir itu mengatakan, membawakan referensi bahwasanya Tuhan itu lebih besar, Bapa itu lebih besar daripada saya, Bapa itu lebih besar daripada semuanya, ya. Aku mengusir setan dengan jemari Tuhan, kan? Aku tidak berkata atas keinginanku sendiri. Aku berkata apa yang disampaikan oleh Bapa, ya. Aku memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Bapa, dan putusan Bapa itu adil. Karena aku tidak berkehendak dengan diriku sendiri, melainkan dengan kehendak Bapa. Jadi itu. Saya cek di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 bahwasanya Yesus disunat di hari yang ke-8. Kemudian saya cek, oh iya betul. Kemudian di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8 tidak boleh makan babi. Saya cek, oh iya betul. Di Ulangan pasal 6 ayat 4 sembahnya itu hanya satu Tuhan. Kemudian diulangi lagi oleh Yesus di Markus pasal 12 ayat 29 dengan kutipan yang sama dengan apa yang dulu dikatakan oleh Musa. Saya cek lagi, oh iya sama, kan? Kemudian saya cek juga referensinya dari Al-Quran itu. Ketika beliau itu mengucapkan referensi dari Al-Quran itu, saya lihat, oh iya sama, beliau memang hafal Al-Quran
ya hafalah ayat-ayat dari Alkitab itu. Nah, di situ saya mikir, kalau misalkan dua hal ini nih sama, ya, dan sama-sama merujuk kepada apa yang diyakini oleh umat Islam, baik Al-Quran, baik Alkitab, dua-duanya merujuk kepada apa yang diyakini oleh salah satu pihak, yaitu umat Islam. Tuhan itu satu, dan di situ juga ada dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu yang akan datang, ya, sebagai the converter di Yohanes pasal 16 ayat 7, kemudian ayat 12 sampai 14-nya itu. Ya. Ya, itu yang biasa dikatakan oleh orang-orang Kristen itu Roh Kudus. Bukan. Kalau Roh Kudus harusnya dia itu datang setelah Nabi Isa pergi. Setelah Yesus pergi. Karena persyaratannya itu adalah aku pergi dulu baru Roh penghibur itu datang. Tetapi Roh Kudus itu pada nyatanya telah ada ketika Yesus itu hamil, Bunda Maria itu hamil Yesus. Telah ada ketika Yesus dibaptis. Yesus mengatakan bahwasanya aku mengusir setan dengan jemarinya Tuhan, kan gitu. Itu yang dikatakan sebagai Roh Kudus kan bagi orang Kristen. Nah, Roh Kudus ketika itu sudah ada bersama Yesus, jadi tidak mungkin itu Roh Kudus. Pasti itu adalah orang lain, yang tidak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru di situ saya kemudian memutuskan untuk masuk Islam lagi.